One, two, three, four. Kembali lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini di edisi Selasa Sastra Obrolan. Sudah lama saya tidak melakukan ini, Bu Esti sama Mbak Fitri. Ada dua tamu yang luar biasa. Kenapa saya buat podcast ini? Yang pertama, karena saya membantu Temu Rasa. Saya sebagai kameraman dan editor serta untuk uploadingnya. Tapi yang kedua, ini yang paling berat. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tentang siapa sosok Fitri. Kamu nggak kangen dulu sama aku? Nggak kangen sama Rijal? Kok Rijal? Supri kangen nggak? Kangen. Nggak. Kangen apa ya? Nggak, tanya aja. Kan lama nggak ketemu gitu. Biasa aja sih. Nanti sebelum ke Bu Esti ya, ini karena memang ini yang menarik itu ada WhatsApp gitu. Iya. Seberapa tahu Bang Teddy terhadap Fitri? Waduh. Nah, maka izinkan hari ini saya mengenal lebih dalam tentang Anda. Bukan Mbak Esti. Kalau di prank. Kalau saya sih karena Bu Esti ini friend udah juga. Best friend lah kita. Saya tahu baik-baiknya. Yang buruk saya pendam. Tapi jangan tanya kalau berapa dalam itu, jangan tanya berapa senti atau berapa meter. Pengalaman yang kemarin saya membuat sumur itu mintanya 2 meter, dikasih 6 meter kan repot. Bayarnya. Curhat-curhat. Kekeringan, Fit. Sorry Fit, di mana-mana kekeringan. Ya, oke. Teman-teman yang mungkin belum tahu Fitria Eranda. Angel lho jenenge, ngerti ku Pipit. Oh, Pipit. Boleh enggak Pipit? Boleh Pipit. Kayak burung gitu ya. Saya kenal pertama kali di acara ada workshop dulu TOT Training of Trainer. Angel lagi ya. Tot. Tidak boleh ditambahi belakangnya. Bontot. Di Balai Bahasa Yogyakarta. Wah, ini luar biasa. Begitu tahu karena dia adalah duta bahasa, berarti bahasanya pasti bagus. Tidak seperti saya, itu bahasanya lagi. Kita sama. Kita kan bukan lulusan bukan. bahasa, kita lulusan attitude. Universitas attitude kehidupan. Oke, Fit. Kemarin WhatsApp terakhir itu kan Anda mengirim layout buku gitu, dongeng. Dan saya tahu Anda itu juga karena sebenarnya Anda suka dongeng. Dongeng ngibul nggak sih? Ngapusi nggak? Iya Po, emang tahu pertama karena dongeng Po. Itu pertama kali pasca workshop TOT itu ada workshop di mana ya? Saya lupa narasumbernya Fitri dongeng. Oh iya. Seingat saya itu peristiwanya. Oh, dia berarti tukang dongeng ya. Okay. Saya harus hati-hati. Gimana? Tukang kibul gimana nih? Bukan. Dongeng itu kan ya gitu ya. Kenapa dongeng? Dan apa tadi kalau di WhatsApp itu kan ngirim layout ya, tak baca dongengnya terus saya tidur jadi nggak selesai didongengi. Nah, ingat masa kecil? Oh gitu. Gimana itu? Kenapa dongeng menjadi sebuah semacam identity atau identitas Pipit gitu? Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang dongeng sebagai identitasnya Pipit, benar tapi juga salah sih. Angel 50-50. Kenapa? Karena dongeng itu salah satu hobi saya. Oke, hobi hobi yang memang dilalah tuh ditekuni sampai sekarang gitu. Sedangkan branding saya aslinya itu. Sebentar. Oke. Kita iya, jadi branding saya aslinya itu ingin menjadi pegiat sosial gitu. Pegiat sosial. Jadi memang pegiat sosial yang medianya itu melalui dongeng. Seperti itu. Sehingga kalau berbicara tentang kenapa kok Vivit selalu mendongeng ya karena untuk menyampaikan hal-hal yang dinilai baik. Kita nggak bisa bilang hal-hal yang baik ya karena belum tentu yang baik itu bagi orang lain baik. Jadi hal-hal yang dinilai secara normatif itu baik itu melalui dongeng. Hal-hal yang bersifatnya ilmu pengetahuan itu lebih gampang, lebih mudah, lebih masuk ketika kita dengan metode mendongeng gitu. Untuk sampai sekarang sih prinsipnya adalah mendongeng itu jadi salah satu media untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Einstein bilang imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Iya. Anda cucunya? Pengennya sih gitu. Boleh. Kan kenapa kemudian kenapa kalau ingat Pipit ingat dongeng itu kan di Selasa Sastra pernah datang juga itu dongeng. Ingat saya dongeng. Belum pernah baca puisi itu belum pernah. Iya. Dia selalu dongeng. Iya, baca cerpen kan dongeng gitu. Bacanya kayak orang dongeng gitu.
Itu. Tapi tadi Anda mengatakan, Pipin mengatakan ini hanya bagian dari cara mendelivery. Iya. Lalu pekerjaan sosial macam apa yang sebenarnya bisa dikemas melalui dongeng? Banyak hal. Jadi memang ketika saat kuliah ya, saat kuliah itu. Enggak, kuliahmu apa? Komunikasi. Pantes. Komunikasi. Tapi cocok. Tapi latar belakangnya memang bukan dongeng ataupun komunikasi. Jadi aslinya saya ini apa ya? Dari kecil tuh pendiam. Pendiam banget. Jadi susah. Saya pernah dijudge, pernah dihakimi seperti ini oleh Pak D saya. Berarti kamu bukan pencerita yang handal. Karena pendiam. Karena tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan benar. Jadi kayak cara menyampaikannya itu tuh sering agak gagap. Dulu hampir agak gagap dulu juga tuh waktu SD. Apalagi kalau nervous kayak gitu. Dulu pernah ada semacam itu. Oh gitu. Bahkan pernah ngalamin gitu ya? Pernah. Bahkan ketika waktu bercerita di keluarga besar kan sering kalau misalnya di keluarga besar tuh pasti itu saudara-saudara saya tuh punya cerita-ceritanya masing-masing, sedangkan saya tuh nggak bisa bercerita. Ketika saya mencoba untuk bercerita, malah dihakimi kayak, oh berarti kamu bukan pencerita yang handal. Saya pun juga membaca itu tuh bisa membaca itu di umur 7 tahun. Telat gitu ya? Telat gitu. Berarti bukan disleksi ya? Sebenarnya nggak telat itu. Nggak telat, cuma waktu itu nggak ada yang dibaca. udah kayak baca aib gitu. banget karena kan soalnya kan di keluarga aku tuh akademis ya. Maksudnya akademis orang-orangnya. Jadi ngelihat aku tuh nggak bisa baca kaget gitu. Waktu itu mama sih yang kaget. Tapi mau beli buku kan? Beli buku dongeng gitu loh atau apa gitu. Buku dongeng enggak sih. Enggak. tapi dulu tuh sering dibacain buku besar banget dari perpustakaan UGM. Bapak saya kan pernah ke perpustakaan UGM, nah kan? Kan nervous langsung kayak gini. Terus celak. Pasti butuh makan. Butuh daging. Oh, daging. Perpustakaan UGM beli buku gede banget kan. Bukan beli sih, pinjam buku gede banget. Isinya bahasa Inggris semua. Dibacain sama bapak. Nah dari situ sekali In English? Wow. Wow. Iya, so literally luar biasa. Jadi pertama belajar bahasa Inggris dan bercerita itu karena bapak. Role play bareng ketika itu role play acting. Terus setelah itu ya. Tadi mau tanya itu sebelumnya, tapi udah dijawab. Gimana? Berarti yang ngajari karena dia tuh suka dongeng dan bisa membuat karakter teman-teman. Jadi ketika dongeng itu karakter jadi burung bisa terbang dan gitu-gitu ya. Siapa yang ngajari acting kan di ilmu komunikasi cuman diajari berkomunikasi ya. Acting dari bapak ya. Okay. Acting bukan dari bapak sih. Bener ya, tadi diajari dari kecil. Role play-nya tuh bukan role play-nya. Oke. Jadi cuma role play kayak hi dad kayak gitu. Tapi itu nggak sering karena papa kan kerjanya di luar kota. Jadi bisa quality time tuh 2 bulan sampai 3 bulan sekali kalau sama bapak. Sisanya ya belajar sendiri. Itu belajar sendiri tuh. Iya. Persoalan keaktoran tadi. Wah, itu dari kecil saya sering bikin anak-anak nangis. Teman-teman ini dia baru berakting ya. Wah, tidak. Ini serius. Ini Vivit yang asli. Jadi memang dulu tuh suka acting tuh kalau misalnya kita kan waktu masih kecil kan suka pura-puraan jadi apa ya? Saya dulu tuh jadi Ibu Tiri. Ibu Tiri satu temenku tuh sampai nangis waktu itu. Sampai Anda sudah mengimajinasikan sebagai seorang Ibu Tiri. Ya, kan dulu tolong dicatat di garis bawah. Apa sih Mbak itu yang Bidadari? Oh, Bidadari. Iya. Apa itu? Oh, saya yang sinetron. Nggak ngerti aku. Nanti diceritain. Ibu perinya. Nanti tak tanya ini apa? Ibu. Sendok. Gupluk. Cangkul katanya. Tahu enggak sih? Gitu ya, enggak. Tahu enggak? Enggak ngerti aku. Itu enggak nonton Ibu Peri itu tadi. Ada sinetron itu. Jadi menirunya itu. Ada itu ya. Ada terus, peristiwa itu. Ada satu momen papa tuh lagi cerita sama orang. Beliau senang. Ketika senang tuh ngomong ye itu sambil lompat. Giginya jatuh. Nah, terus saya ketawa, ada ketawanya sambil nangis. Nah, sampai sekarang tuh kalau ketawa sambil nangis. Nah, dibilang sama bapak ibu, kamu punya bakat jadi artis. Ngomongnya kayak gitu. Betul. Saya sepakat itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan, kalau misalnya sekarang tuh memang kayak gara-gara itu sih. Dan Yangkung dulu itu sastrawan. Siapa Jadi namanya? Pak Helmi
Helmi Yuda, tapi udah almarhum. Catat ya ini, nanti kita searching Pak Iya. Helmi Yuda. Tetet. Itu kayaknya kakak tingkatnya Mas deh. Wah, bahaya nih. Kalau cutting Tapi ya. kok udah eyang ya? Berarti saya ya. Masalah kan ini berarti. Iya. Senior Ya, Bapak tapi- Helmi, mohon maaf saya mengganggu putu Anda. Tapi visipol dulu. Oke. Nah, beliau tuh sastrawan, sering nulis puisi. Akhirnya saya juga suka nulis puisi. Tuh, geraknya di bidang nulis, aktor. Kalau tadi kembali ke hal-hal sosial kan teman-teman, setahu saya si Pipit ini kan suka nulis, buat film animasi, terus jadi dulu pernah di PKBI, pendamping rumah singgah anak-anak jalanan, macam-macam, sastra, jurnalistik, ya, apalagi banyak sekali multi talent gitu. Serabutan sih lebih tepatnya. Cuma pertanyaannya apakah itu acting gitu? Kan gitu tak? Kalau Anda pinter acting gitu. Oh, gitu. Oke. Enggak. Pertanyaannya apakah Enggak usah itu ditanya. Acting jadi jurnalis. Oh, Acting jadi Sebenarnya- animator, acting jadi apa pelaku sosial apa. sebenarnya tuh pernah mikir kalau kita jadi aktor atau artis, kita tuh bisa jadi apa aja gitu. Ya. Tapi yang sisi gelapnya punya Berarti depan sebanyak- terang karena ada lampu, belakang enggak ada gitu. ada bayangan. Ada bayangan. Jadi kan kayak misalnya punya mungkin dikiranya multi talent dan Oh, lain-lain. iya. Tapi itu di belakang tuh sering mempertanyakan Kenapa? aku tuh siapa toh? Wush. Gitu. Jadi semua orang pasti punya pertanyaan itulah, tapi Enggak, saya enggak. oh gitu. Gitu ya. Pertanyaan saya, uang saya mana? Cuma kamu aja kayaknya. Itu cuma Pick me girl ya. Emang cuma gue gitu enggak ya. Kalau aku cuma tanyanya itu, uangku mana? Jadi kayak banyak sih teman-teman juga bilang, "Fit, kamu tuh Multi talent. bisa gitar, bisa dongeng, bisa nulis. Iya. Kamu tuh aslinya tuh yang kerjain tuh apa?" Apa? Terus sampai sekarang masih mencari itu sih yang benar-benar digiatin tuh. Apa gitu ya, jadi identitas. Iya, Identitas. jadi identitas sebenarnya apa? Itu Karena masih walaupun tadi dongeng itu fiksi, tapi di hal-hal yang sifatnya ilmiah dan fakta, Fitri setahu saya banyak lah ini yang dia cecap gitu. Salah satunya jadi 2 kali narasumber loh, luar biasa di ruang temu rasa yang ada bosnya di tengah saya ini. Nah ini kita akan beralih ke ruang temu rasa yang ditutupi oleh bosnya sendiri. Nah ini teman-teman mau tahu seperti apa ruang temu rasa, cek di YouTube ya, itu ada ruang temu rasa, itu yang diproduksi oleh PKBI Kabupaten Bantul ya. Ini hostnya beliau yang mikir, yang biaya, yang selalu menyiapkan manajemennya beliau. Nah ini kita kepengen tahu dulu. Ini karena tadi sudah ada korelasinya dengan dunia dongeng, kayaknya kenapa podcast menjadi sebuah pilihan atau ngobrol-ngobrol di ruang temu rasa itu Bu Esti, kenapa? Ini beliau adalah direkturnya PKBI Bantul, saya tanya kenapa programnya podcast orang lian nih. Biasanya kan sosialisasi, kespro, YouTube soal macam-macam pemeriksaan HIV seperti yang ada di belakang layar itu diperiksa itu. Iya. Nah kayak gitu dan seterusnya. Kenapa ruang temu rasa? Ini hasil diskusi dengan Mas Teddy sebenarnya. Salah, nyuwun pamit. Enggak, kenapa? Oke. Artinya pasti ada sesuatu yang menarik. Betul. Jadi podcast Ruang Temu Rasa itu hanya ada di programnya PKBI Bantul aja. Di DIY ada sih sebenarnya, Ada. cuma di cabang lain, di cabang dan kota itu hanya Belum. cabang Bantul yang punya podcast. Kalau se Indonesia Eh, kira-kira? ada yang lain Ada juga ada, ya? provinsi lain ada. Nah, kenapa di cabang Bantul milih podcast akhirnya yang dipilih? Karena gini, kalau program-program di lapangan kayak sosialisasi, layanan itu kan ibaratnya terbatas ya Mas ya. tempatnya, Tempatnya, gitu. orangnya, skopnya lah, Duitnya, duitnya gitu. anggaran konsumsi. Sekali program sak gelundung itu bisa berjuta-juta Ya, gitu. Ini konsumsi. juga ya ada juta-jutanya tapi nggak sampai yang berjuta-juta gitu. Oke. Intinya secara anggaran lebih besar ketika turun di lapangan lah, ke desa-desa, ke komunitas-komunitas ya gitu. Nah, di ruang podcast ini harapannya siapapun bisa datang di sini, siapapun bisa ngobrol di sini. Maka dulu nyari nama podcastnya apa ya? Iya, itu. Kenapa lahir itu? Ruang temu rasa aja. Jadi ruang buat bertemu, berbagi rasa. Siapapun yang bisa berbagi rasa di sini, baik teman-teman remaja, komunitas pekerja seks, transpuan, kader, secara profesional pun kita pernah undang dokter kayak gitu. Jadi memang siapapun bisa berbicara di sini. Yang artinya
melalui podcast ini juga bisa ditonton oleh siapapun kayak gitu. Jadi lebih kapanpun ya. Dimanapun kapanpun dan tentu hampir semua saat ini penonton kita itu nggak ada yang nggak nonton melalui media sosial internet, ya. Kita menggunakan YouTube sebagai salah satunya gitu. Jadi harapan saya sih melalui podcast ini jadi bisa tentu jadi wadah buat teman-teman yang datang ke sini sebagai narasumber. Yang kedua, melalui podcast ini informasi bisa tersampaikan lebih luas. Kayak gitu. Jaya jangkaunya ya. Iya, betul. Dan narasumbernya juga luar biasa. Pilihan-pilihan ya. Nanti sampaikan ke penonton bagaimana cara Anda memilih narasumber. Kenapa Pipit diundang 2 kali? Tapi sebelum ke sana, saya perlu menggarisbawahi bahwa beberapa kali episode ini Bu Esti sebagai host sering lupa tagline-nya. Apa tagline-nya? Kita bertemu berbagi rasa. Tadi lupa. Iyalah, saya selalu ingat sebagai kameramen di balik layar ini kenapa lupa mau ingatnya gimana gitu. Kita bertemu berbagi rasa. Oke, Mbak Esti, mungkin bisa di-share kira-kira kalau tadi sudah disebutkan ada dokter dan seterusnya. Tapi ada nggak sih penekanan kayaknya ini bulan ini kita mau menghadirkan ini narasumber ini atau kenapa Pipit didatangkan lagi? Wah, aku kan Mary. Saya juga ingin 3 kali. Mas tadi belum pernah loh. Masalah itu. Ya bisa kalau saya nggak bisa serius, saya nggak punya ilmunya. Oke. Kalau ditanya temanya tiap bulan ganti nggak sih? Nah, tentu saya yang paling berpikir keras ya. Betul. Ini. Iya, harus apa kayak gitu karena memang durasi podcast ini kan nggak lama ya sekitar 30 menit ya maksimal. Dan ini kita nggak pernah edit. Enggak selalu one take. Artinya apapun yang terjadi yang narasumber bicarakan di situ ya sudah itu apa adanya dan kita menghargai walaupun lancar tidak lancar ketika narasumber menyampaikan informasinya ya. Itu terus untuk ide-idenya tentu selalu saya usahakan kaitkan dengan isu yang dibawa PKBI tentang kesehatan reproduksi, pemenuhan hak, kemudian juga hal-hal sensitif seperti kekerasan kayak gitu-gitu. Jadi emang gimana? Siapa ya yang pas ya gitu. Selalu kayak gitu sih berusaha dan kadang saya juga sudah berusaha bersurat. Artinya kalau yang bersurat itu secara formal ya. Secara formal pasti instansi, betul gitu. Secara instansi kalau yang memang lembaga saya rasa tetap pasti ada yang datang lah intinya kayak gitu. Gitu sih. Cuma memang nyari idenya tiap bulan itu yang lumayan menguras. Apalagi ya kayak gitu. Paling sering kan tahu bahasa ini gimana Bu Esti judulnya apa ya? Mas tadi selalu. Kalau hari ini udah tak kasih semua judulnya ya? Sudah, hari ini sudah ya. Memang kadang-kadang gini teman-teman, kenapa saya bertanya seperti itu supaya sesuai dengan rule of game-nya PKBI karena tak judulin nekat bahaya kan. Judulnya dengan konten-konten YouTube selesai nanti masalah. Karena beberapa ada konten yang cukup sensitif sih sebenarnya. Ya, itu sebenarnya bahasan-bahasan yang sebenarnya kadang-kadang garis lingkar. Walaupun podcast yang lain jauh lebih ekstrim pembahasannya. Kalah ya. Di podcast kita udah hati-hati banget. Kita sudah hati-hati. Di luar ini ada yang lebih serem nggak tanpa cut. Iya. Oke, Bu Esti, tapi kalau kemudian bicara capaian program Ruang Temu Rasa sudah berjalan 1 tahun lebih, kira-kira efektif nggak sih sebenarnya? Karena tadi tujuannya untuk lebih luas dan seterusnya. Nyampe nggak sih sebenarnya? Mau menyampaikan sesuatu itu, betul. Kalau di algoritma algoritma YouTube itu susah. Algoritma YouTube itu susah sekali ya. Artinya informasi setiap podcastnya tayang baru di-share ya gitu. Yang menonton berulang tuh sangat jarang kalau memang mereka enggak. Jadi sesekali kadang tak bikin status di WhatsApp supaya linknya itu dibuka oleh teman-teman yang ada di kontak saya kayak gitu. Harapannya sih mereka mau menonton walaupun hanya 1-2 yang terjaring ya kayak gitu. Karena kita sadari melalui podcast ini walaupun sudah dianggap metode yang bisa menyebarkan informasi dengan baik dan benar kepada semuanya gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya juga dasarnya dulu karena COVID gitu ya. Itu pun ternyata susah kayak gitu. Artinya kalau ditanya maksimal nggak sih? Kayaknya ya perlu ada promosi, perlu ada hal-hal lain yang mendukung agar podcast Ruang Temu Rasa tuh jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi nggak bisa stuck produksi tayang, bagi link kayak gitu nggak bisa. Jadi memang harus ada pengenalan yang lebih
masif spesifik gitu ya. ya. Makanya teman-teman remaja ikut mengkampanyekan, kader-kader ikut mengkampanyekan, terus ya pokoknya harus lebih masif jadi supaya ditonton itu tadi. Sejauh ini tema yang paling bagus banyak ditonton itu yang sama Bunda Ruli kayaknya ya. Sama Bunda Ya, Ruli. yang transpuan. Transpuan. Karena memang menarik. Terus kemudian sama siapa lagi ya? agak Iya, lupa ya. agak lupa ya. Kemarin Tapi sama sebenarnya- tapi temanya Dokter mana? Lina tuh juga Oh iya, bagus. sama Dokter Lina kemarin. Daging semua. Daging semua itu yakin teman-teman harus nonton. Nah, terus nonton Kontennya podcast Ruang Temu Rasa yang sama Dokter Lina itu bagus banget. podcast tentang kesehatan apa lupa Stunting. stunting ya, tentang stunting. Karena untuk pola asuh anak, parenting, khususnya ngomongnya Parenting. itu. Tema-temanya sebenarnya bagus teman-teman. Saya juga mencatat itu. Kenapa kemudian ini tidak menjadi keyword googling yang cukup signifikan, padahal kita ada, maaf ya, di tanda petik isu yang luar biasa di luar sana ya. Di luar podcast ini ada LGBT, ada AIDS, HIV AIDS, ada tentang kenakalan remaja. Kita masuk ya. Apa ini? Ya algoritma beda sih sama nggak bisa treatment. sih. Nggak bisa di Tapi mungkin juga akan menemukan para penonton yang pas. Saya Betul. kira seperti itu sih. Betul, sebenarnya. Tapi tadi kembali ke pilihan-pilihan narasumber, kan itu ada yang senior banget nih, sesepuh. Ada yang kemudian junior banget. Iya, betul. Junior. Sesepih. Ada yang lebih junior tadi Ada ya. yang lebih junior lagi. Itu adik-adik kita yang main HP. SMA gitu. Teman-teman KRR kesehatan apa? Piker. Ya, teman-teman Piker. Ya, kalau ditanya narasumbernya kok random gitu ya. Sangat random. Ya, karena itu tadi tujuan awalnya podcast ini kan jadi ruang bagi siapapun. Yang artinya siapapun bisa datang ke sini termasuk si junior dan senior-senior yang usianya sudah sepuh gitu ya. Sampai aduh Mbak, ngomongnya pelan-pelan dan keibuan, halus kayak gitu juga ada yang menggebu-gebu gitu. Ada yang bocil. Narasumber paling kita kecil siapa? Oh si ini ya, artisnya Ayo, film itu ya. siapa? Si artis itu. Rozan. Artis film. Rozan itu paling kecil ya, Main paling sulap nanti. paling muda. Edisi main sulap cek Ya, di cek Ruang ya, Temu Rasa. Ruang Temu Rasa itu Rozan luar biasa, paling muda. Paling tua saya nggak tahu umurnya. Beliau Ya, senior. beliau adalah beberapa teman-teman yang senior di sini, termasuk transpuan. Kayak gitu. Kalau aku kan membayangkan podcast Ruang Temu Rasa, berarti kan ada sesi curhat, sesi bercerita pengalamannya, sebagai misalnya penyuluh KB nggak dipercaya, ngedumi kondom dikira make, iya misalnya gitu ya. Gimana Ya. menurut sih? Iya. Asing ya? Beberapa kan curhat, kayak sesi Ya. yang sama Vivi tadi dia curhat pengalamannya lah Ya, ya, sharing betul. pengalaman. Terus yang sama beberapa teman komunitas itu juga curhat. Ya, tapi ada beberapa yang memang cukup serius ya. Artinya yang dibahas itu materi yang Keilmuan ya. keilmuan. Ada, Ya, ada secara bagaimana implementasinya. implementasinya bahas ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya berat tapi juga santai. Berat juga santai gitu. Dan insya Allah sih bisa diterima. Ya. Ya, bisa diterima dengan Kata-katanya mudah. pilihan Kata-katanya pilihan diksi yang dipakai oleh narasumber itu betul, enak. enak didengar. Apakah kemudian pilihan podcast Ruang Temu Rasa itu karena juga ini Mbak Esti ini juga unik loh, karena dia pegiat di sosial ya, di PKBI khususnya. Tapi juga pengusaha. Nanti silakan beli rice ball. Iya. Silakan beli rice ballnya, searching aku lali namanya Bobobol. Bobol ya. Pengusaha, dulu pernah punya Bantul Teras Cafe, pernah punya sekarang masih punya rental mobil. Luar biasa pengusaha, tapi juga sosial, tapi juga main di film. Wah, pendamping film, juga di sastra, salah satu sastra. Dan aslinya apa tuh? Podo pertanyaan. Saya mau ini lagi. Ya, bodoh, ora jelas. Jelas lah. Yang dibayar apa? Ya. Tentu aku senang banget sih bertemu dengan banyak orang. Oke. Artinya kalau ditanya dulu waktu kecil itu mungkin kurang lebih kayak Vivit ya, nggak punya, bukan ya introvert, apa artinya pendiam, pemalu, nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi setelah berproses ketemu dengan banyak orang, terutama pengalaman paling lama memang banyak di PKBI. Selama di PKBI itu sejak remaja tentu ketemu dengan banyak orang. Dulu juga ketemu dengan komunitas marginal yang kayak pekerja seks transpuan itu masih kayak aduh Rapena ini. aduh gitu, masih aduh gitu. Tapi ternyata setelah berproses agak serius, bahkan serius banget sampai
pusingnya di ubun-ubun kayak gitu. Itu juga mengalami itu kayak gitu. Dan kalau ditanya kok usaha juga sih kayak gitu, nggak hanya di sosial kayak gitu ya, saya juga tetap butuh survive. Dan yang saya andalkan itu adalah selalu life skill, karena sebenarnya apa yang saya kerjakan itu semuanya tidak ada yang sesuai dengan jurusan saya kuliah. Jurusannya adalah pendidikan bahasa Inggris. How to speak English in the world. S2-nya diterapkan loh. manajemen SDM. Ya. Rice bowl. Akhirnya kan life skill yang saya gunakan untuk bertahan hidup ya, survive. Bahasa Inggris, Bu. Untuk survive gitu. Oke, mungkin last question for Pipit. What are you doing? What are you doing? Apa bahasa Inggris ya atau komunikasi? Apa yang ingin kamu tempuh ke depannya ini? Karena ketika kemudian running perjalananmu yang lari gitu. Itu mau kemana? Mau jadi apa? Mau ingin ngemepi sih sebenarnya cita-citanya. Okay. Walaupun tidak terkabul. Dulu sih cita-citanya jadi ibu negara ya. Ibu negara. Mari kita kirim ke Rusia. Berarti harus berpolitik. Iya, kita kirim ke Rusia. Rusia. Untuk jangka pendek saat ini ingin sekolah, pengen sekolah S2 dulu. S2, S3, ya, S4. Mau kayak Mbak Esti S2 dulu. Oh iya. Jadi memang bahaya karena suka belajar ya. Sebenarnya suka banget belajar, diskusi sama dosen, bikin sesuatu melalui ranah-ranah yang akademis. Bikin masalah akademis dengan dosen gitu ya. Ya jangan dong. Maksudnya keilmuan gitu. Iya, secara keilmuan itu. Aksioma ilmu itu. Ya, walaupun karena tahu bahwa di situ sangat kurang, makanya pengen lanjut S2. Kemudian setelah S2 ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan terpelita. Bayangannya pengen punya yayasan gitu. Pengen punya yayasan sosial yang nantinya itu mendampingi anak-anak jalanan juga. Terus kemudian punya kafe yang dimana pekerja-pekerjanya itu adalah teman-teman disabilitas, dan di dalam kafe itu nanti ada hari-hari di mana teman-teman bersastra, kemudian teman-teman disposisi karya ya. Iya, disposisi karya, dan itu tuh teman-teman disabilitas yang membawa. Dari dulu tuh, dari masih SMA itu punya mimpi membuat pameran nasional yang disabilitas friendly gitu, yang menggaungkan tentang disabilitas gitu. Oke, teman-teman silakan nanti yang mau jadi donatur kirim WA saya. WA saya. Oke. Kalau Bu Esti, gimana? Apa yang ingin kamu bayangkan? Entah Ruang Temu Rasa, entah PKBA, atau usahamu yang pakai bahasa Inggris tadi? Oke, kalau sebenarnya kalau berbicara soal kesehatan reproduksi itu mungkin kesan yang sangat mendalam ya, karena saya cukup lama di isu soal kesehatan reproduksi, dan ternyata kalau berbicara soal kesehatan reproduksi itu nggak pernah ada habisnya, nggak pernah putus-putus. Dan tentu saya juga terus belajar, berproses. Saat ini sih masih bersama PKBI ya. Nanti kedepannya aku nggak tahu akan gimana. Tapi saat ini masih bersama dengan teman-teman di PKBI, dan mungkin beberapa waktu ke depan masih dengan PKBI juga, karena ada beberapa tanggung jawab juga yang masih harus diselesaikan. Terus kalau cita-cita saya punya ruang belajar kecil itu di rumah. Saat ini sudah coba saya rintis gitu, ruang belajar yang kalau dulu sejak di bangku kuliah sebelum ada kurikulum merdeka, saya udah pengen adanya kurikulum merdeka itu udah sejak dulu gitu ya, sejak mungkin beberapa yang pengen saya duplikat itu kayak Sanggar Anak Alam kayak gitu ya. Mungkin kalau yang agak pendidikan inklusi, pendidikan yang inklusi kayak gitu. Nah, aku pengennya pendidikan jauh lebih inklusi buat teman-teman anak-anak, buat semuanya kayak gitu, karena memang kalau berbicara anak-anak sekarang tuh udah pengaruh media luar biasa, hilangnya lagu anak tidak punya contoh sama sekali lagu anak nyanyinya lagu anak. Pipit yang buat itu harus. Ini peran teman-teman media, dan media sangat luar biasa. Itu sih aku pengen punya ruang belajar yang inklusif, itu tidak harus banyak murid tapi sedikit tapi punya quality gitu. Dan aku selalu membatasi dari dulu, Mas, 10 anak itu udah cukup.
Itu kalau jadi luar biasa. Kalau jadi itu luar biasa karena beban moralnya cukup tinggi. Jadi aku pengen punya ruang belajar kecil dengan anak-anak pilihan itu tadi, dengan anak-anak yang spesial itu sih. Kalau bisnis, wah pengennya ya berkembang lah, Gak punya cabang lah, waralaba lah. Edan po tuku waralaba ini. Iya. Nanti cek nomor WhatsApp saya. Iya, boleh. Waralaba buku boleh. Nanti kedepannya sebenarnya udah ada yang pengen jadi buka ya, mitra kayak gitu, tapi kita masih saya masih pusing soal manajerialnya mau kayak gimana ya, karena kan kayak gitu juga dia perlu persiapan matang. Betul, nanti takutnya ya ada problem lah. Daripada masalah ya mending jadi masalah ya tunda dulu. Saat ini sih masih usaha tidak usah serakah gitu. Yang penting jalan dengan baik gitu kan. Ya nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Oke, kalau tadi kan last question. Nah, ini last tantangan, reaction. Apa yang kamu baca tentang Pipit? Apa yang Pipit baca tentang Esti? Aku dulu ya. Oke. Lo kan apa yang kamu baca tentang Pipit? Berarti pertanyaan pertama ya. Kalau berbicara kenal dengan Pipit, anaknya super. Oh ya, di bulannya Edan ya. Kalau mau jujur, kesan pertama ketemu Pipit tuh ini anak heboh banget sih. Kok bisa sih? Siapa pakai baterai sih? apa? Heboh banget. Chargernya di mana? Ya, tapi setelah mengenal Pipit ternyata sangat-sangat berkesan gitu. Artinya dia anak muda yang luar biasa, masih usia remaja, punya pengalaman yang hebat, bersinggungan langsung dengan banyak hal di usia yang segitu. Karena muda, ya. Saya juga mungkin mengalami hal yang sama di usia Pipit, bersinggungan dengan banyak hal. Artinya ya anak-anak, ya pekerja seks, ya transpuan kayak gitu. Di usia-usia saya waktu itu juga, dan saya melihat Pipit itu melihat saya waktu masih usia dia juga. Gitu, replikatif. Kok ya aku biar paling ngono ki ya nggak ada lerennya gitu, karena melihat Pipit tuh kayaknya nggak ada istirahatnya ya, dia sibuk terus, penuh jadwalnya. Kalau saya sekarang agak longgar. Gitu ya. Nawani. Job mengalir. Job. Ya, job MC boleh. Pisau toh. Pri, MC Pri. Ya, kalau melihat Pipit itu luar biasa, anak muda remaja yang luar biasa, menginspirasi. Apalagi di usia dia malah udah punya buku ya Mas. Aku itu, belum masalah, ya. aku tersinggung. Kita ini malah belum loh. Mana sih gitu? Kalah Pipit. Kunul loh gara-gara. Lanjut. Itu sih. Oke. Kalau kamu gimana Pit lihat Bu Esti? Kalau aku manggil dia selalu Budir gitu. Budir. Enggak, yang penting enggak tambah N di tengah. Buden. Kalau ngeliat Mbak Esti, kalau dari awal sih kok orangnya tuh terstruktur banget loh, manajemennya terstruktur banget gitu. Soalnya kan selama kenal sama Mbak Esti itu aku tuh masih belajar banget kan untuk mengelola orang, ngelola waktu, apalagi yang aku kelola tuh bukan sembarangan gitu loh, itu tuh benar-benar dalam ranah profesional. Tapi itu ngeliat Mbak Esti kok kayak santuy banget, tapi semua jalan gitu ya? loh. Dan rigid ya, detail. Iya, kayak jalan banget gitu. Supri harus hadir jam 6 terus. Sedang aku tuh Afifah harus hadir jam 7 itu jelas. Dulu kok loh. bisa sih mikir gitu ya? Iya, kayak ibaratnya ibu-ibu nyetrika njong rapi, nih bapak-bapak nyetrika api halus tapi tetap berantakan kayak gitu loh. Nah, itu rasanya ngeliatnya punya manajemen yang menyetrika. Manajemen yang sangat bagus itu ya? gitu. Ngeliatnya itu. Terus apa ya? Kalau maka dulu habisnya manajemen SDM. Promosi. S2-nya ya. S2-nya ya. Ya, S3. ST. Kalau terus ya itu, kalau ngeliat Mbak Esti manajemennya bagus, terus selama di dunia remaja akhir ini Remaja akhir. iya, wes arep remaja. Jadi dapat banyak nasihat dari Mbak Esti yang saya tuh masih banyak bingungnya tentang, apalagi tentang cash pro ya. Kadang kaget sendiri ngeliat sesuatu yang kayak baru banget, atau shock kayak aku gimana, sampai nangis juga pernah. Nah, itu sama Mbak Esti dijelasin dengan pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmunya, itu bener-bener calming banget buat hati dan pikiran ya. Jadinya bisa, kamu tuh punya hak, punya choice, bisa mau menentukan apa? Kayak gitu. Karena dulu tuh apa-apa kan serba ngikut aja. Ikut arus gitu ya. Ikut arus. Sekarang ternyata aku sebagai remaja punya hak ya. 12 hak-hak yang digaungkan sama Mbak Esti di podcast Temu Rasa ya. Cek 12 hak remaja ada di podcast Ruang Temu Rasa. Sama Mas Kemal. Nah, ingat aku lupa narasumbernya.
Ada sama Mas Kemal, Banyak sama Kak ada. Agus juga. Terima kasih para Backup. teman-temanku. Weh. Pipit sama Esti tidak perlu membaca saya tidak perlu membaca kalian berdua. Besok hadir di Ya. channelnya Mbak Esti ya. Begitu kita akan selalu mengulik, teman-teman tidak akan cukup kalau ngobrol untuk kali ini. Sebenarnya saya ingin ngobrol 2 jam, 3 jam, tapi saya nunggu Supri nggak datang-datang dari tadi, ya sudahlah. Asisten saya tuh memang luar biasa, itu manajer acara ini yang bayari saya tadi ya. Mohon maaf ini tidak bisa berpanjang lebar, nanti satu persatu kita ulik lagi di podcast selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di kok ruang temu rasa. Kita bertemu dan berbagi rasa, bertemu di Bang Teh di YouTube channel di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.